Wes, Oke. Raiku kata, eh? mukaku kata. Oh, kita. Oke, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Waalaikumsalam. Farhan Al-Hairi dan teman saya. Saya Muhammad Abid Al-Mahbub. Kali ini kami akan mepresentasikan belajar kami eh, mata kuliah Sains Data dengan keyword ini data cleansing dan imputation. Baik, kita akan langsung mulai saja dari soal nomor satu. Apa tujuan utama dari proses data cleansing dalam pipeline sains data? Setahu saya data cleansing itu kan proses pembersihan data ya dari data yang mungkin datanya itu eh, kosong atau gimana atau semacamnya. Namun yang pipeline ini saya kurang kurang paham. Mungkin kalau bisa menjawab itu semua data yang memiliki nilai dari rata-rata. Bisa kita kurang. Menurut saya jawabannya adalah D. Coba kita lihat. Nah, benar. Data cleansing berfokus pada memperbaiki data yang salah, tidak lengkap, atau tidak konsisten agar hasil analisis valid. Baik, selanjutnya. Baik, untuk soal yang kedua, yaitu manakah dari berikut ini yang merupakan contoh dari imputation. Nah, imputation sendiri kan yaitu mengisi karena dengan sesuai dengan namanya input kan. Input artinya memasukkan. Nah, imputation itu mengisi data yang mungkin masih kosong atau missing, hilang. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Mengubah format tanggal dari DDMMY mendeteksi atau menggunakan box plot, menghapus baris yang memiliki nilai kosong, mengisi nilai yang hilang dengan rata-rata min dari kolom tersebut. Mungkin jawabannya adalah D, karena imputation itu mengisi nilai yang kosong. Nah, proses mengganti data yang hilang dengan nilai pengganti yang diestimasi. Oke, Baik, nah, soal selanjutnya, soal nomor tiga. Apa risiko utama menggunakan mean imputation pada fitur yang memiliki banyak outlier? Risiko utama menggunakan mean imputation. Oke. Kalau imputation itu sebentar, 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 menghilangkan semuanya. Imputation itu setahu saya ini ya, mengisi data yang kosong ya, setahu saya. Mengisi data yang kosong. Langsung Hmm, kalau dari saya mungkin ini ya, antara B dan D ya. Tapi, coba kita jawab B. Oh, ternyata salah, ternyata benar yang jawabannya yang D. Ini rata-rata akan menjadi terlalu sensitif terhadap outlier dan tidak mempersenjakan pusat data. Min sangat dipengaruhi oleh nilai ekstrim outlier sehingga nilai imputasi bisa menjadi bias. Oke, oke. Selanjutnya, baik untuk soal yang keempat. Dalam konteks missing data apa yang dimaksud dengan missing complexity at random? Oke, kemungkinan data hilang tidak bergantung pada nilai yang diamati maupun yang tidak diamati. Data hilang hanya pada kolom target. Data hilang karena respons sengaja menyembunyikan. Data hilang karena ada pola tertentu yang berhubungan dengan variabel lain. MCAR.
Missing completely at random. Kehilangan sebuah data yang secara mungkin ini jawabannya A ya, karena random. Nah, A. Benar. Nah, yang kedua berarti hilangnya data benar-benar murni karena faktor kebetulan tanpa pola sistematis. Oke. Oke. Baik, selanjutnya soal nomor 5. Teknik imputasi mana yang paling cocok untuk data kategorikal nominal seperti warna favorit? Oke, paling cocok untuk data kategori. Karena ini datanya kategorikal nominal ya, kategorikal nominal seperti warna favorit. Oke. Yang mode impression. Saya kurang paham, tapi menurut saya C ya jawabannya ya. Salah lagi, oke. Ternyata jawabannya yang tepat itu D, ya. Mode imputation atau modus. Modus nilai paling sering muncul adalah teknik standar untuk mengisi data kategorikal. Oke, oke, baik, baik. Oke, soal selanjutnya. Baik, untuk soal nomor 6. Kapan penggunaan drop missing value, menghapus baris, dianggap sebagai pilihan yang bijak? Nah, menghapus baris dianggap sebagai pilihan yang bijak. Yang jelas ya pasti ketika data itu udah banyak, nah, terus tiba-tiba di tengah-tengah ada baris yang kosong. Coba kita lihat jawabannya. Setiap kali ada data yang hilang agar dataset menjadi bersih. Ketika jumlah baris yang mengandung missing value sangat sedikit, misalnya kurang lebih dari bersifat mchar. Nah, ketika ingin meningkatkan jumlah fitur dalam data, ketika data yang hilang adalah variabel target yang ingin diprediksi. Hmm, setiap kali ada data yang hilang agar data karena bisa data hilang itu kalau datanya masih sedikit itu bisa pakai imputation. Kalau banyak ketika jumlah barang yang mengandung misi value sangat sedikit. Kita ingin menginginkan kita ingin menginginkan jumlah fitur. Oh, mungkin coba D antara D atau B sih. Oke. Nah, ya kan. Ternyata B itu menghapus sedikit data acak tidak akan merusak distribusi. Oh, jadi drop missing value ini menghapus baris ini apa? Hmm, Lebih bijak apabila data itu masih sedikit ya, kurang dari 5% seperti itu. Oke, next. baik, selanjutnya. Ap- Soal nomor 7, apa itu hot deck imputation? Eh, Jawaban nomor A itu menghapus data yang dianggap panas setelah mengisi data. Karena ini hot deck imputation ya, karena hot artinya adalah panas, pasti menurut saya jawabannya itu adalah A ya, karena ada kata panasnya. Mungkin ternyata salah. Hmm, ternyata salah ya. Saya kira itu karena saya belum paham apa itu hot deck, jadi saya mengira menghapus data yang dianggap panas atau outlier ya. Saya kira jawabannya itu adalah ya, saya kira jawabannya adalah itu ya. Kurang tepat, istilah hot deck tidak berkaitan dengan suhu data atau outlier. Jadi jawabannya benar itu adalah D, mengisi nilai yang hilang dengan mengambil nilai dari observasi serupa dalam dataset yang sama. Ojek mencari pendonor nilai dari baris lain yang memiliki karakteristik mirip. Oh ya ya ya. Oke oke. Baik selanjutnya. Oke, untuk soal nomor 8, mengapa standarisasi format, misalnya penurunan nama kota Jakarta vs Jakarta penting dalam data cleansing. Nah, data cleansing tadi kan membersihkan sebuah data ya, agar sesuai.
agar algoritma tidak menganggap sebagai dua kategori yang berbeda. Untuk mengulangi, nah ini sudah jelas ini. Untuk agar algoritma tidak menganggap sebagai dua kategori yang berbeda, jadi harus apa benar-benar tidak ada missing penulisan A jawabannya. Nah, komputer riset case sensitif. Perbedaan kapitalis akan menciptakan kategori unik yang salah. Seperti itu. Seperti ngoding. Oke. Baik, selanjutnya soal nomor 9. Apa kelemahan utama dari teknik multivariate imputation by chain equation atau disingkat MICE? Apa kelemahan utama dari teknik multivariate imputation by chain equation? Bisa diketahui selalu menggunakan yang sama. Di sini jawabannya A ada hanya bisa digunakan untuk satu variabel saja. B selalu menghasilkan nilai yang sama dengan min. C membutuhkan waktu komputasi yang lebih lama karena proses iteratifnya. D tidak bisa menangani data kategorikal. Apa kelemahan utama dari teknik multivariate? Data imputation by chain equation. Hanya bisa digunakan dari variabel saja. Karena waktu kami lama harus. Karena ini adalah teknik multivariate ya, jadikan bisa multivariasi. Jadi menurut saya kalau eh, teknik bisa multi seperti itu ya, menurut saya yang C yang membutuhkan waktu komputasi yang lebih lama karena proses iteratifnya. Nah, benar. Mais melakukan pemodelan untuk setiap fitur sehingga lebih berat secara komputasi dibanding Mean atau Median. Oke. Baik, untuk soal nomor 10. Manakah metode deteksi outlier yang menggunakan jarak interkuartil? Tuh, metode deteksi outlier menggunakan jarak interkuartil. Interkuartil. Wah, saya kurang tahu ini ya, apa interkuartil ini. Mungkin jawabannya bisa, lah, kalau key means Z score itu kan yang kemarin itu dijelaskan ada beberapa algoritma. Oh, yang pertama itu zero score. Z score kan zero score. Itu yang pertama, itu ada one score seperti itu. Nah, mungkin nggak tahu Z score lah. Z score yang pernah saya dengar atau key means Z score mungkin. Oh, ternyata Turki. Oh, deviasi bukan kuartil. Turki Turkish Fences. Nah, itulah nggak tahu saya. Mohon maaf. Oke, selanjutnya. Selanjutnya nomor 11. Apa yang dimaksud dengan deduplication dalam pembersihan data? Deduplication berarti duplikasi mungkin ya, mungkin pemahaman saya. Deduplication berarti seperti menduplicate gitu ya. Di A ini mengurangi jumlah baris mengenai cara menghapuskan karena duplikasi. Jawabannya ini sepertinya C ya, mengidentifikasi dan menghapus rekaman yang berulang atau identik. Oke, karena berulang itu duplikasi. Nah, benar. Deduplikasi bertujuan untuk memastikan setiap entitas unik hanya muncul satu kali. Oke, selanjutnya. Oh, baik. Soal nomor 12. Kapan median imputation lebih disarankan daripada mean imputation? Ketika dalam jumlah berjutaan. Median. Median itu apa sih? Yang Median itu rata-rata kan? rata-rata ya benar. Iya, rata-rata. Ya. Ketika terdapat outlier yang signifikan atau data memiliki ketika semua data bernilai negatif, ketika data terdistribusi secara normal. Hmm, secara rata-rata ya mungkin harusnya jutaan digunakan nilai rata-rata seperti itu. A. Oke. Oh, jumlah pasti tidak menentukan pilihan antara min atau median. Oh, median lebih tahan terhadap pengaruh nilai ekstrim dibanding min. Oh, ya 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 ya. Ketika nilai itu tinggi signifikan, maka median yang cocok nilai rata-rata.
Oke. Baik, soal selanjutnya nomor 13. Apa dampak negatif dari melakukan imputasi secara membabi buta tanpa analisis pola kehilangan data? Apa dampak negatif dari melakukan imputasi secara membabi buta? Dampak negatif ya. Itu model bisa memberikan prediksi yang sangat bias atau ya. Model-model akan menjadi sebuah kebutuhan data dasar kan dan kata untuk menjadi kembali secara otomatis. Karena ini dilakukan imputasi dan secara membabi buta ya, tanpa analisis pola kehilangan data. Memberikan sebenarnya A ya, karena kan ini mengimputasi, tapi secara membabi buta dan tanpa analisis pola kehilangan data. Datanya kan tidak hilang. Berarti mungkin A ya, model bisa memberikan prediksi yang sangat bias atau tidak akurat. Nah, benar. Imputasi yang salah bisa menciptakan hubungan antar variabel yang sebenarnya tidak ada. Artifisial. Oke. Oke, baik. Soal nomor 14. Dalam imputasi menggunakan Kiner Snakeboard KNN, bagaimana nilai yang hilang ditentukan? Algoritma KNN, Kiner Snakeboard, berdasarkan rata-rata nilai tetangga terdekat. Dengan menebak secara acak menggunakan studi Gaussian, dengan rata-rata dari seluruh kolom. Menggunakan nilai dari baris paling atas dalam dataset. Mungkin KNN A, B. Kalau nggak C. B. Nah, B. Oh, benar. KNN mencari baris paling mirip dan menggunakan nilai mereka untuk mengisi kekosongan. Oke. baik, selanjutnya nomor 15. Apa itu data integrity check dalam fase pemeriksaan data? Data integrity ya, berarti kan data integritas. Berarti ngeceknya itu harus memakai integritas. Mungkin. Kalau sepemahaman saya. IA ini memasukkan data logis. Sudah orang kata tanggal semua lahir salah hitung. Ini menurut saya yakin jawabannya itu A sih, menurut saya ya. Nah, benar. Integritas data memastikan informasi masuk akal dan mematuhi batasan dunia nyata. Oke. Oke. Baik, soal selanjutnya. Metode forward fill. Sering digunakan pada jenis data apa? Forward fill. Pengisian selanjutnya diteruskan. Pengisian yang diteruskan. Data deret waktu, data selalu berbaca. Mungkin nggak tahu sih. Forward fill. Ya, kayak A. Ya, kalau nggak D. Nggak Benar, tahu. ah, Oh benar. iya dah. Time series nilai terakhir yang diketahui seringkali merupakan estimasi terbaik untuk waktu berikutnya. Oh, seperti itu. Oke. Siap. Berikutnya nomor 17. Mana yang paling tepat menggambarkan missing not at random atau MNR? Mana yang paling tepat menggambarkan missing not a random? Missing not at random. Oke. Berarti missing not at random. Berarti ini datanya hilang gitu, tapi tidak apa gimana ya? Saya kurang paham sebenarnya. Kita lihat dulu jawabannya orang dengan pendapatan sangat tinggi cenderung tidak mau mengisi kolom data hilang karena kesalahan pengenalan admin. Beberapa data hilang karena kolom tersebut baru ditambahkan di tengah survei. Data hilang karena kebanyakan dot missing not at random ya, random. Mungkin kalau menurut saya itu antara eh, D ya, D atau C ya mungkin. D mungkin ya. Oh, ternyata salah semua. Ternyata yang benar adalah A ya. Orang dengar pendapatnya sangat tinggi cenderung tidak mau mengisi kolom gaji di kuesioner. Hingga data itu sendiri menyebabkan data tersebut Hmm, hilang. Oh iya ya, oke oke. Baik, selanjutnya. oke. Soal 18. Apa fungsi dari scaling atau normalisasi?
Setelah proses pembersihan data. Scaling. Scaling itu kan kayak memperbesar, memperkecil suatu ukuran ya. Kalau nggak salah, kalau dalam Hmm. apa objek itu. Mengubah rentang. Nah, kayak rentang nilai fitur ke skala. Nah, ini A sesuai dengan nama scaling. Nah, ini membantu algoritma berbasis jarak seperti QNN atau SVM agar tidak didominasi fitur berangka besar. Hmm, harus di scaling terlebih dahulu. Ya, Islam. Baik, selanjutnya nomor 19. Jika Anda menggunakan model regresi untuk imputasi, apa peran variabel yang tidak memiliki nilai hilang? Jika Anda menggunakan model regresi untuk imputasi. Jika Anda menggunakan model regresi untuk imputasi, oke. Apa peran variabel yang menggunakan filter pendukung dan banyak untuk imputasi? Siapa ini? Jika Anda menggunakan model regresi untuk imputasi, apa peran variabel yang tidak memiliki nilai hilang? Hmm, saya kurang yakin, tapi saya coba jawab A ya. Nah, benar. Sebagai fitur pendukung independen variabel untuk memprediksi nilai yang hilang. Data yang lengkap digunakan untuk melatih model guna menebak data yang kosong. Selanjutnya, Baik, untuk pertanyaan yang terakhir nomor 20, apa langkah terakhir yang sebaiknya dilakukan setelah proses data cleansing selesai? Nah, kalau tadi yang setelah cleansing, kita harus melakukan scaling atau normalization, yaitu menghapus data asasi, melakukan validasi ulang. Nah, jawabannya udah D. Ya, baik. verifikasi akhir mengatakan bahwa secara benar tidak merusak distribusi data secara tidak sengaja. Oke. Stop. Nah, baik. Itulah apa? eh, itu semua tadi adalah hasil belajar kami ya. Mata kuliah sains data dengan keyword apa tadi? Eh, apa Bi? Data 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 Ya. cleansing dan Dan imputation. data cleansing dan data imputation. Nah, mungkin sekian untuk kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.